I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Video terkait pengendalian bidang pertambangan mineral dan batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Kepala Dinas beserta pejabat melaksanakan rapat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat kesehatan untuk berkumpul pada siang hari ini. Dan juga salawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat semangat. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan rapat terkait bidang pertambangan mineral dan batubara. Jadi ini kebetulan sesuai dengan Perpres terbaru, Perpres 55 tahun 2005. Ini adalah penyerahkan kewenangan dari pusat, pendelegasian itunya dari Minerba kembali ke provinsi. Jadi ada beberapa hal terkait dengan perizinan mineral, bukan logam dan batuan. Jadi itu sudah di anggaran yang dulunya di bidang pertambangan ini kosong. Nah sekarang kita sudah mulai menggeliat lagi nih, bidang pertambangan sudah bisa menganggarkan untuk tahun ini. Jadi saya untuk pertama mungkin Pak Sekretaris terkait hal ini, bagaimana terkait perencanaan kita? Pak Kadis, sedikit menjelaskan Pak Kadis terkait aturan Kemendagri. Belum ada aturan Pak, penganggarannya belum bisa masuk ke bidang, jadi harus ada tempat penampungan sementara di bidang TU. Gimana Pak kasbab program? Oke, baiklah. Mengenai masalah ini, dikarenakan kita belum bisa mengalokasikan dana, kemungkinan besar dana bakalan bisa kita alokasikan tahun depan. Jadi kita titipkan dulu ke sekretariat. Oh, berarti kita titipkan di sekretariat dulu sementara. Baru tahun depan bisa ke bidang, Pak ya? Iya betul. Bu Kasubat, gimana Bu Kasubat keuangan? Kira-kira untuk masalah keuangannya? Kalau masalah keuangan itu Pak, sehubungan dengan hal tersebut seolah-olah anggaran itu besar di sekretariat. Nah nanti di perubahan kalau memang ini sudah bisa kita anggarkan lagi, ya kita balikan ke bidang masing-masing. Oh oke. Berarti bisa kita titipkan ya Pak Sekretaris ya. Nanti di sekretariat untuk sementara untuk tahun ini mungkin bisa kita titipkan terlebih dahulu. Baik, kita langsung ke bidang saja ya, biar Pak Budaya mungkin bisa menjelaskan bagaimana nih masalah kewenangan kita ini sebenarnya dari sisi peraturan. Ya, terima kasih Pak Kadis. Memang dalam aturan Perpres memang mengembalikan kewenangan itu ke provinsi. Yang pertama, yang kedua, masalah penganggaran, betul tadi kata Ibu Kasubag Keuangan, seolah-olah nanti dana itu bengkak di sekretariat Pak. Jadi ada baiknya kita mungkin menelaah dulu, atau mungkin kita bisa langsung konsultasi ke pusat Pak. Jadi jangan sampai kita salah langkah nih, jangan sampai salah langkah. Karena ya seperti kita ketahui, masalah keuangan ini, apalagi ini kan program baru yang baru masuk ke Provinsi Jambi. Jadi harus benar-benar ditelaah betul Pak Ades. Kalaupun nanti kita akan konsultasi ke pusat masalah ini, kita harus betul-betul megang hitam di atas putihnya. Jadi ini terkait dengan penganggarannya. Mungkin dari kepala seksi saya mungkin akan menjelaskan Pak. Pak Kasih, silakan mungkin detailnya gimana program di bidang pertambangan itu kan? Ya, terima kasih Pak Kadis. Izin Pak Kabid, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan penganggaran secara terinci
terhadap penyerahan kewenangan sebagian perizinan dari pusat ke provinsi. Di sini kami mengusulkan anggaran Pak sebesar sekitar 200 juta rupiah. Hal ini dianggarkan untuk kegiatan yang pertama, kunjungan ke lokasi pengusaha yang mengajukan izin untuk verifikasi. Yang kedua, anggaran untuk rapat-rapat, dan yang ketiga itu untuk koordinasi ke Dirjen Minerba terkait penyerahan kewenangan. Hal ini didukung oleh banyaknya pengajuan perizinan Pak, karena adanya rencana proyek tol yang lewati Provinsi Jambi. Sementara itu dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Yudis. Kemudian yang berbeda dengan ini pertimbangannya ada masalah wilayah kasih yang berhubungan dengan pembinaan pengawasan perusahaan modal dan batubara, di mana Yulia terkait ini kan ada juga kewenangan kita. Baik Pak Kadis, terima kasih. Kalau dari seksi kami itu untuk kita masih membantu pusat Pak. Jadi untuk kegiatan pengawasan jalur tambang batubara ini dari seksi kami itu mengajukan anggaran sekitar 100 juta. Baik. Mungkin itu saja dulu Pak dari seksi kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tambahan. Silakan Pak. Jadi kita bukan cuma nanti koordinasi ke Kementerian SDM. Ya. Jadi juga kita mungkin koordinasi ke Kementerian Keuangan mengenai aturan penyerahan kewenangan. Kan ini kan tergantung anggaran Pak Adis. Jadi ada baiknya ini kan baru mau kita anggaran tahun depan Pak Adis. Ada baiknya ini mumpung masih di tengah tahun kita betul-betul konsultasi itu. Jadi yang kasih saya seperti kasih pemetaan, kasih pengawasan itu juga harus ikut ke sana. Jadi betul-betul nanti kalau kita Berikut video terkait perencanaan bidang pertambangan mineral dan batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Maka Kepala Dinas beserta pejabat melaksanakan rapat. Selamat menyaksikan. Kita sudah ikut rapat dengan bidang ketenaga listrikan. Jadi ini ada lanjutannya ya. Jadi berdasarkan setelah kita melakukan kegiatan selama 1 semester ini, ya kita pengen tahu apa sih hasil dari. Jadi ada monitoring dan evaluasi, istilahnya dalam pengendalian. Itu kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah kita laksanakan berhubungan dengan bidang pertambangan mineral dan batubara. Jadi mungkin sebelum ke bidang saya minta info dari Pak Sekretaris dulu, bagaimana Pak hasil monitoring dan evaluasi kita? Terima kasih Pak Kadis. Izin menyampaikan Pak Kadis bahwa ada sedikit hambatan Pak Kadis kalau seandainya anggaran itu kita jadikan satu Pak Kadis. Yang ditakutkan akan menjadi masalah di DPR nanti. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kasubag Program Pak Triadi. Gimana Pak Triadi terkait masalah ini? Hambatan juga anggaran ini. Betul begitu. Baik Pak Kadis, saya akan menyampaikan kita belum bisa untuk memasukkan anggaran terkait di program tadi mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Kesari, jadi bahwa terkait anggaran kita kalau dalam penggunaan ini agak terlalu besar ketika di sekretariat. Jadi mungkin dari program ini kita mengusulkan program yang harus pecah, tidak bisa lagi di sekretariat. Itu intinya. Izin Pak Adis. Ya. Kalau menurut saya kita tidak bisa untuk menyatukan itu. Jadi kita harus memecah kegiatan ini karena nanti ada
terkendali dan ada kemungkinan terlihat lebih besar ya. Ya, lebih besar ya. Jadi memang harus kita segera di tahun depan mungkin nanti dari bidang pertambangan bisa membantu untuk segera kita anggarkan khusus di bidang. Jadi tidak kita tumpangkan lagi di sekretariat karena terlihat memang besar dan seperti seolah-olah sekretariat ini kegiatannya banyak sekali. Iya. Izin Pak, Nanti ada mau nambahkan Pak? Iya, silakan. Jadi memang betul tadi kata Pak Sebab Program, anggaran itu memang harus dipecah karena memang terlihat terlalu besar. Jadi dan terkait dengan pecahan anggaran ini kita juga harus bikin pergubnya. Iya. Soal aturan ini kan kita ini kan masih mengacu pada peraturan menteri dan Perpres. Jadi kita juga harus bikin turunannya ke pergubnya Pak Kadis supaya kita ada pegangan nih. Ada pegangan, betul. Ada pegangan nih Pak Kadis. Setuju. Pak Bu Kasubag mungkin ada tambahan terkait masalah anggaran ini. Kalau masalah anggaran ini jadi efeknya ke realisasi. Dalam arti realisasi itu realisasi untuk fisik dan keuangan dia tidak terlaksana. Jadi kita berapa persen itu agak sedikit tidak tercapai target untuk realisasinya karena kita tidak bisa melanjutkan kegiatan ini untuk dilaksanakan. Cuma itu kalau efeknya di bagian keuangan Pak. Ya, terima kasih buat tim ini benar-benar harus dalam depan harus kita. Tapi apa efeknya cuma itu bukan sebab keuangan. Nanti apa nanti tidak jadi temuan di BPK? Jelas kita jadi sorotan. Kenapa tidak terrealisasi? Nah, beresiko ke depan mungkin anggaran kita akan kecil dipotong. Itu tadi maksudnya. Jadi kita harus berjuang ya. Siap. Terima kasih Pak Jaya dan Pak Kasih gimana nih? Yang keberhasilan kita seperti apa nih monitoring dan evaluasinya? Hasil dari kegiatan kita ini kan sudah berjalan nih Pak. Siap, terima kasih Pak Kadis, izin Pak Kadis. Untuk kegiatan perizinan pertambangan mineral bukan logam, alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan sampai dengan saat ini Pak, alhamdulillah sudah ada 100 perusahaan yang telah mengurus izin dan telah berjalan dengan baik. Ya. Demikian. Jadi ini benar-benar menambah PAD kita ya dengan adanya Iya, artinya di restitusi pajak kita lumayan besar dengan adanya. Jadi ini bisa kita sampaikan juga dengan DPR nanti terkait anggaran kita sudah menyumbang dari sisi pajak untuk daerah ya. Bu Julia ada tambahan terkait kegiatan kita atau hambatan mungkin dari? Baik, terima kasih Pak Kadis. Kalau dari seksi kami itu kami mengharapkan anggaran yang kami ajukan itu segera terkabul, jadi untuk pelaksanaan kegiatan kan segera bisa terrealisasi. Nah, tapi hambatannya di seksi kami itu kurangnya personil Pak Kadis. Jadi gimana solusinya? Atau mungkin ditambahkan personilnya atau seperti apa? Gimana Pak Kadis? Terima kasih. Mungkin ada masukan terkait masalah personil? Begini Pak Kadis. Di dinas kita ini kan ada 150 orang ya. Dan rata-rata kan hampir semuanya cowok dan berlatar belakang sarjana tekniknya. Jadi ya lebih baik kita berdayakan yang ada aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Kasih sudah jelaskan sudah ada 100 perusahaan yang masuk. Tetapi di Bapeda nanti catatan itu cuman sebagai pendapatan lain-lainnya Pak Kadis, bukan sebagai pendapatan retribusi. Makanya kita harus segera bikin pergubnya Pak Kadis. Pergub nanti kita berkoordinasi juga dengan Badan Keuangan Daerah mengenai tarif retribusinya. Terima kasih, luar biasa sekali hasil dari kegiatan dari bidang pertambangan ini, progresnya cukup baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kita. Mudah-mudahan ini sampai akhir tahun bisa mengalami peningkatan dan kita bisa mencapai lebih baik lagi dari sisi target kita bisa lebih besar lagi. Mudah-mudahan di tahun depan bisa ada pemecahan dari anggaran, kita bidang sudah punya anggaran sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.